Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuraidah dengan NIM 19081010112. Jurusan Pendidikan Agama Islam semester 6 kelas PIA dengan mata kuliah Pengembangan Media dan Sumber Belajar Pendidikan Agama Islam, dan dosen pengampu Siti Maria Munjiat, SSMPDI. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu media tidak dilihat dari segi kecanggihannya tetapi fungsi dan peranannya dalam membantu proses pembelajaran. Jelaskan pernyataan ini. Baik, yang saya jawab yaitu terkait fungsi media pembelajaran sebagaimana yang disampaikan oleh Kev dan Dayton dalam Arsyad menjelaskan bahwa terdapat 3 pilar pokok yang menjadi fungsi dari media pembelajaran, yakni mampu memberikan motivasi, minat, dan tindakan, menyajikan informasi, dan memberi instruksi. Sementara terkait dengan peran dari media pembelajaran, sebagaimana dari tulisan berikut menjelaskan bahwa media pembelajaran memiliki peranan yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan pengirim kepada penerima, dan melalui media pembelajaran juga dapat membantu peserta didik untuk menjelaskan sesuatu yang disampaikan oleh pendidik. Untuk memahami peranan media dalam proses mendapatkan pengalaman belajar bagi siswa, Edgar Dahl melukiskannya dalam sebuah kerucut yang kemudian dinamakan kerucut pengalaman. Kerucut pengalaman seperti digambarkan di bawah yang ini dianut secara luas untuk menentukan alat bantu atau media apa yang sesuai agar siswa memperoleh pengalaman belajar secara mudah. Kerucut pengalaman memberikan gambaran bahwa pengalaman belajar yang diperoleh siswa dapat melalui proses perbuatan atau mengalami sendiri apa yang dipelajari, proses mengamati dan mendengarkan melalui media tertentu, dan proses mendengarkan melalui bahasa. Semakin konkret siswa mempelajari bahan pengajaran, contohnya melalui pengalaman langsung, maka semakin banyaklah pengalaman yang diperoleh siswa. Sebaliknya, semakin abstrak siswa memperoleh pengalaman, contohnya hanya mengandalkan bahasa verbal, maka semakin sedikit pengalaman yang akan diperoleh siswa. Selanjutnya itu nomor 2, mengapa dibutuhkan perencanaan dalam pengembangan media pembelajaran. Secara umum, manfaat perencanaan pembelajaran menggunakan media adalah memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga kegiatan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Sedangkan secara lebih khusus, manfaat perencanaan pembelajaran menggunakan media adalah penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Media perencanaan pembelajaran sangat penting dalam suatu pendidikan. Sebagai suatu peranan dalam media perencanaan pembelajaran dapat membantu pendidik dalam kegiatan belajar mengajar, dan juga membantu pendidik untuk mempermudah guru dalam menjelaskan kepada murid saat kegiatan belajar berlangsung. Adapun pentingnya peranan dan perencanaan pembelajaran, yang pertama itu pembelajaran lebih sistematis. Adanya RPP ini bisa mengarahkan guru agar merancang sebuah metode pembelajaran yang disengaja siswa. Rancangan metode pembelajaran tersebut sangat memungkinkan dilakukan variasi oleh guru. Jadi dalam suatu materi penyampaian observasi dalam bahasa Indonesia, guru bisa merancang metode belajar diskusi dan kerja kelompok. Yang kedua, memudahkan analisis keberhasilan belajar siswa. RPP yang sudah disusun oleh guru tentunya memiliki butir penilaian yang akan diberikan kepada siswa. Dari nilai tersebut, guru bisa melihat apakah butir penilaian yang ada di dalam RPP sudah dicapai oleh siswa dengan baik atau tidak. Dan yang terakhir yaitu memudahkan penyampaian materi. Dalam hal penyampaian materi, guru sangat dibantu dengan adanya RPP yang telah dibuat. Ini dikarenakan guru bisa memprediksi dalam sebuah materi itu bisa diselesaikan dalam beberapa kali tatap muka, 1 kali, 2 kali, atau bahkan lebih dari itu. Jika ada ketidaksesuaian jumlah tatap muka dalam penyampaian materi di RPP dengan yang ada di kelas, maka guru bisa mencari tahu sekiranya di poin mana penyampaian materi tersebut berjalannya dengan kurang efektif. Selanjutnya, yang pertanyaan ketiga yaitu tahap pelaksanaan adalah tahap yang menentukan dari pengembangan media pembelajaran. Jelaskan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pengembangan media pembelajaran. Secara garis besar, kegiatan pengembangan media pembelajaran terdiri dari 3 langkah besar yang harus dilalui, yaitu kegiatan perencanaan, produksi, dan penilaian. Sementara itu, dalam rangka melakukan desain atau rancangan pengembangan program media, Arif Sadiman dan kawan-kawan memberikan urutan langkah-langkah yang harus diambil dalam pengembangan program
media menjadi 6 langkah. Yang pertama, menganalisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang dimaksud di sini, menganalisis kebutuhan adalah mengamati kesenjangan antara apa yang dimiliki peserta didik dengan apa yang diharapkan. Ini dilakukan untuk mengetahui media yang dirancang oleh seorang guru atau dosen dapat dimanfaatkan oleh siswa atau mahasiswa dengan sebaik-baiknya. Yang kedua yaitu merumuskan tujuan instruksional secara operasional dan jelas. Untuk dapat merumuskan tujuan instruksional dengan baik, ada beberapa ketentuan yang harus diingat, yaitu berorientasi pada kepentingan siswa, bukan pada guru. Titik tolaknya adalah perubahan tingkah laku, apakah yang diharapkan setelah mereka selesai belajar. Dinyatakan dengan kata kerja yang operasional, artinya menunjuk pada hasil perbuatan yang dapat diamati atau hasilnya dapat diukur dengan alat ukur tertentu. Yang ketiga yaitu merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang dapat mendukung tercapainya tujuan. Penyusunan rumusan butir-butir materi adalah dilihat dari subkemampuan atau keterampilan yang dijelaskan dalam tujuan khusus pembelajaran, sehingga materi yang disusun adalah dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan dari kegiatan proses belajar mengajar tersebut. Yang keempat yaitu mengembangkan alat ukur keberhasilan. Alat pengukur keberhasilan seyogianya dikembangkan terlebih dahulu sebelum naskah program ditulis. Alat ukur tersebut dibuat secara teliti dan direncanakan sebelum kegiatan belajar dilakukan. Alat ukur hasil belajar tersebut dapat berupa tes, penugasan atau daftar cek perilaku, dan sebagainya. Yang kelima yaitu menulis naskah media. Naskah media adalah bentuk penyajian materi pembelajaran melalui media rancangan yang merupakan penjabaran dari pokok-pokok materi yang telah disusun secara baik seperti yang telah dijelaskan. Materi pembelajaran perlu dituangkan dalam tulisan atau gambar yang disebut naskah program. Media yang dimaksud sebagai penuntun kita dalam memproduksi media seperti menjadi penuntut kita dalam mengambil gambar dan merekam suara. Yang terakhir yaitu mengadakan tes dan revisi. Tes adalah kegiatan untuk menguji atau mengetahui tingkat efektivitas dan kesesuaian media yang dirancang dengan tujuan yang diharapkan dari program tersebut. Tes dapat dilakukan baik melalui perorangan atau kelompok kecil atau tes lapangan. Sedangkan revisi adalah kegiatan memperbaiki hal-hal yang dianggap perlu mendapatkan perbaikan atas hasil dari tes. Selanjutnya nomor 4 yaitu tahap paling akhir dari pengembangan media pembelajaran adalah evaluasi. Mengapa dibutuhkan tahapan evaluasi dalam pengembangan media pembelajaran? Dijelaskan. Yaitu evaluasi merupakan bagian penting dalam pengembangan media pembelajaran. Apapun jenis media yang dikembangkan perlu dinilai atau dievaluasi terlebih dahulu. Sebelum dimanfaatkan secara luas, evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui apakah media pembelajaran yang dikembangkan tersebut dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Evaluasi penting dilakukan karena banyak orang beranggapan bahwa sekali mereka membuat media pembelajaran pasti 100% ditanggung baik. Anggaran itu sendiri tidaklah salah karena sebagai pengembang media pembelajaran secara tidak langsung telah mengevaluasi media pembelajaran yang dikembangkan. Yang terakhir itu nomor 5, bagaimana pelaksanaan pengembangan media dan sumber belajar di tingkat SLB pada mata pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Jawabannya, media pembelajaran adalah alat atau sarana yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan tujuan mengefektifkan proses komunikasi, materi, informasi, dan pesan-pesan pembelajaran. Media pembelajaran sangat penting bagi peserta didik ABK, dikarenakan memiliki kesulitan dalam proses belajar sehingga dibutuhkan media yang konkret untuk memahami materi yang abstrak, membangkitkan motivasi dan menarik perhatian, memfokuskan seluruh indera, mendekatkan dunia teori dengan realita, meningkatkan terjadinya diskusi atau interaksi, menyajikan informasi belajar yang dapat diulang-ulang.
Media pembelajaran diutamakan yang berupa audio visual aids, ketersediaannya cukup dan layak pakai. Selama benda-benda asli dapat disajikan, maka guru hendaknya menggunakan media asli tersebut dalam proses pembelajaran. Media sebagai alat bahan yang digunakan untuk mengefektifkan proses komunikasi agar materi, informasi, dan pesan-pesan pembelajaran dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat. Contoh beberapa media yang digunakan adalah media pembelajaran audio visual aids, bentuk gambar diam seperti poster dan flashcard huruf hijaiyah. Di samping itu juga menggunakan benda-benda asli seperti sajadah, Al-Quran, mukena, peci, dan sarung. Penetapan pemilihan media setidaknya memperhatikan analisis kesesuaian kondisi guru, siswa, dan lingkungan, serta karakteristik atau sifat media yang meliputi visible dapat dilakukan, menarik, bermanfaat, tepat, dan prinsip kemudahan belajar siswa. Keterpaduan teknologi dan media sudah menjadi bagian juga dalam pemilihan media pembelajaran. Justru perlunya pembelajaran khusus bagi anak berkebutuhan khusus yang disebut dengan kurikulum kompensatoris dewasa ini sudah banyak menetapkan keterpaduan teknologi dan media. Banyak media dan alat bantu anak berkebutuhan khusus yang telah memanfaatkan kemajuan bidang teknologi.